Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang berjudul Model, Metode, Strategi, dan Teknik Pembelajaran. Di sini ada latar belakang masalah, yakni permasalahan pada PPT ini. Di sini ada 4 hal yang menjadi masalah utama, yakni model, metode, strategi, dan teknik, yang mana berpengaruh pada berlangsungnya pembelajaran. Tujuan penulisan. Pertama, mengetahui bagaimana maksud dari model pembelajaran dalam mendukung jalannya proses belajar mengajar. Kedua, mengetahui bagaimana maksud dari metode pembelajaran dalam mendukung jalannya proses belajar mengajar. Ketiga, mengetahui bagaimana maksud dari strategi pembelajaran dalam mendukung jalannya proses belajar mengajar. Dan terakhir, mengetahui bagaimana maksud dari teknik pembelajaran dalam mendukung jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat penulisan. Manfaat penulisan bagi peserta didik ialah menambah wawasan tentang model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Manfaat untuk guru, memberi masukan dan wawasan tentang model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Manfaat bagi sekolah, mendapat informasi baru atau tambahan tentang model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Dan terakhir, manfaat penulisan bagi penulis sendiri, menambah wawasan dan dapat menguraikan kembali isi dari model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Masuk pembahasan pertama, yakni model pembelajaran. Menurut Joyko dalam Triyanto 2007 ayat 5, menyatakan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dengan menentukan perangkat-perangkat pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Model pembelajaran sangat penting diterapkan untuk membantu merencanakan pembelajaran yang efektif agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun 2016 halaman 7-8, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama, ada model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga, atau terakhir, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi, ciri-ciri model pembelajaran selalu berkaitan erat dengan teori pembelajaran logis yang dapat membantu siswa mencapai tujuannya. Fungsi model pembelajaran. Triyanto 2010 halaman 53 mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jika kita sederhanakan, fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancang hingga pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat berpengaruh pada apa yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Berikut adalah beberapa model pembelajaran yang cocok digunakan dan disesuaikan dalam keadaan tertentu. Yang pertama, kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. Kedua, pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konstekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, yakni ramah, terbuka, atau negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling. Ketiga, yakni pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dan terakhir, model keempat, Team Games Turnamen. Model ini membuat suatu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Hal ini efektif karena siswa tidak merasa dibedakan satu sama lain. Bahasan selanjutnya yakni metode pembelajaran. Menurut pendapat Regot pada 1983, ia mengartikan bahwa metode mencakup rumusan tentang pengorganisasian bahan ajar, strategi, penyampaian, dan pengelolaan kegiatan dengan mempertahankan tujuan, hambatan, dan karakteristik peserta didik sehingga diperoleh hasil yang efektif, efisien, dan menimbulkan daya tarik pembelajaran.
Metode pembelajaran berarti cara yang digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu fungsi metode pembelajaran. Menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, fungsi metode pembelajaran diantaranya yaitu: pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik; kedua, sebagai strategi pembelajaran; dan ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Adapun tujuan metode pembelajaran atau metode belajar adalah: pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya sehingga bisa mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Lalu, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Selanjutnya, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Lalu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Lalu, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan terakhir, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, beberapa macam metode pembelajaran antara lain: yang pertama, metode ceramah. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis karena guru cukup menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode tanya jawab. Setelah penyampaian materi dari guru, lalu guru akan bertanya kepada siswa tentang apa yang baru saja dia pelajari, juga pemberian peluang pada siswa untuk bertanya apa yang tidak dimengerti. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Lalu selanjutnya, metode kerja kelompok. Lalu yang keempat, metode kerja kelompok. Para siswa di sini akan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran, seperti praktikum. Lalu yang keenam, metode pemberian tugas. Metode ini dilakukan setelah memberikan materi kemudian disertai pemberian tugas. Hal ini akan memperkuat ingatan para siswa. Lalu yang ketujuh, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Terus yang kedelapan, metode kooperatif. Metode kooperatif merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari bagian materi yang baru saja disampaikan. Sebisa mungkin, mereka dapat mengutarakan ide-ide pokok materi, kemudian bertukar peran antara pembicara dan pendengar. Dan terakhir, metode simulasi, yakni memberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Dalam metode ini, siswa diminta untuk terlibat secara aktif dalam melakukan interaksi dengan situasi yang ada di sekitar lingkungannya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya 2007, strategi pembelajaran merupakan format yang biasa dilakukan guru dan siswa yang diterapkan dalam meraih aktivitas belajar dan mengajar yang ideal. Jika kita simpulkan, strategi pembelajaran adalah sebuah format ide dan rencana yang berisi susunan aktivitas belajar guru dan siswa yang diimplementasikan berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan untuk memperoleh tujuan pendidikan. Lalu jenis dan macam-macam dari strategi pembelajaran. Berikut merupakan pendapat dari Sanjaya 2007 halaman 177 sampai 286. Jenis dan macam-macam dari strategi pembelajaran yang wajib diketahui oleh guru sebagai berikut. Pertama, ada pendekatan konstekstual, peningkatan kemampuan berpikir berbasis masalah, afektif yakni sikap dan keterampilan, kooperatif, inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Peran siswa dalam metode ini ialah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Dan terakhir, pembelajaran expository adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru
kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Lalu, manfaat dan tujuan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bertujuan untuk menggunakan waktu siswa dengan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan belajar serta kepentingan tentang cara berpikir. Guru juga bisa mempunyai gambaran tentang apa yang harus dan tidak ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Guru juga menjadi lebih siap saat menghadapi siswa sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Selanjutnya, parameter pemilihan strategi pembelajaran. Parameter untuk menentukan seberapa bagus strategi pembelajaran, Mager telah mengutarakan beberapa parameter tersebut, yakni yang pertama berfokus pada tujuan pembelajaran yang harus diraih. Ini merupakan klasifikasi apa saja yang bisa diraih oleh siswa dalam proses pembelajaran. Lalu, tentukan taktik pembelajaran yang pas dengan apa yang telah ditentukan dengan mengasah skill yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang akan datang. Dan terakhir, guru bisa memberikan variasi media pembelajaran agar siswa bisa terstimulasi sehingga dalam berpikir mereka bisa berkembang. Dan pembahasan terakhir yakni teknik pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran bersifat taktis dan cenderung bernuansa siasat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Azhar Arsyad 2010, bahwa teknik yaitu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas dan merupakan pelaksanaan dari metode yang sifatnya implementatif. Teknik dalam pembelajaran dapat didefinisikan sebagai daya upaya atau usaha-usaha yang ditempuh oleh seseorang guru dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dengan cara yang paling praktis, namun tetap harus selalu merujuk dan berpijak pada metode tertentu. Lalu, ada pun macam-macam teknik dalam pembelajaran di antaranya. Pertama, teknik syarahan, yakni guru menjelaskan kembali kalau ada siswa yang masih belum paham. Kedua, teknik perbincangan. Di sini, siswa berarti mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, teknik penyelesaian masalah. Guru memberikan suatu permasalahan, sehingga siswa secara perorangan atau kelompok mencari penyelesaiannya. Lalu, teknik keempat, teknik dapatan. Di sini, guru akan memberikan permasalahan yang belum lengkap, lalu siswa akan melengkapi permasalahannya. Guru di sini juga boleh membantu mencari penyelesaiannya. Dan kelima, teknik permainan. Di sini, guru menyajikan permainan untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya. Selanjutnya ada video singkat tentang model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Video ini bisa kalian lihat di file PDF ini, atau juga di link yang ada tertera di sini. Bisa kalian lihat di deskripsi di bawah ini. Dan terakhir, kesimpulan. Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model, metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran memiliki peran masing-masing yang dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat kita lihat kutipan Armai Arif 2002 yang menjelaskan bahwa pendekatan selalu terkait dengan tujuan, metode, dan teknik. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa model, metode, strategi, maupun teknik pembelajaran pasti memiliki keterkaitan satu sama lain walaupun tidak begitu jelas terlihat. Tetapi semua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain untuk berjalannya proses pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya hilaf atas kekurangannya. Saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.